Status hubungan Leon Dosan dengan Rinoa Aurora pasca Rinoa mencabut laporan polisi akhirnya terkuak. Ya, pencabutan laporan polisi tersebut merupakan tindak lanjut dari upaya perdamaian yang telah dilakukan antara Rinoa dengan Leon Dosan baru-baru ini dan juga merupakan bagian dari upaya restoratif justice atas kasus Leon Dosan terhadap Rinoa. Lantas benarkah Leon pun telah bertobat dan sudah meminta maaf kepada Rinoa atas perbuatannya? Tak hanya itu, saat mendatangi Polres Metro Jakarta Pusat untuk mencabut laporan polisi, Rinoa pun masih mengenakan kalung pemberian Leon Dosan. Benarkah itu sebuah sinyal jika Rinoa masih memendam cinta terhadap Leon yang kini masih mendekam di tahanan Polres Metro Jakarta Pusat? Lantas, apa arti sikap malu-malu Rinoa saat ditanya soal kalung tersebut? Di sisi lain, sahabat polisi pun menanggapi aksi pihak Rinoa mencabut laporannya atas Leon Dosan. Lantas benarkah sahabat polisi pun tetap mengawal kasus penghinaan terhadap institusi kepolisian yang diduga dilakukan Leon Dosan? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Perdamaian yang terjadi antara keluarga Leon Dosan dengan Rinoa Aurora kini berbuah manis bagi pihak Leon. Pasalnya, kemarin pihak Rinoa pun telah resmi mencabut laporan polisinya atas Leon Dosan di Polres Metro Jakarta Pusat. Menurut keterangan dari pihak Polres Metro Jakarta Pusat, langkah perdamaian dan juga pencabutan laporan merupakan bagian dari syarat material upaya restoratif justice antara Leon dengan pihak Rinoa untuk kemudian diserahkan sepenuhnya kepada penyidik. Tadi kami dari pihak kami, saya sebagai mama sekaligus kuasa hukum dari anak saya Rinoa Aurora, tadi kami sudah bermohon kepada Kapolres melalui Kasat Reskrim untuk mencabut laporan polisi yang sudah dilaporkan anak saya pada tanggal 8 November 2023 yang lalu. Dan ini adalah bukti pencabutan laporan tersebut. Intinya dari kami sebagai pelapor sudah mencabut laporan dan kami sudah menyerahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian untuk selanjutnya. Kepada yang terhormat Bapak Kapolres Metro Jakarta Pusat UP Kasat Reskrim Jakarta, perihal pencabutan laporan polisi, yang mudah-mudahan proses restoratif justice ini bisa diterima oleh pihak kepolisian. Insya Allah doakan aja yang terbaik buat anak saya. Saya mendapatkan informasi ya, tapi saya belum melihat hitam-hitam putihnya tentang perdamaian antara pelapor dan terlapor. Tapi pada prinsipnya bahwa proses penyidikan itu sudah berjalan. Ya. Kemudian dalam proses penyidikan tersebut, 7 hari setelah melakukan penyidikan, maka kami juga sudah harus mengirim surat perintah dimulainya penyidikan kepada kejaksaan. Nah, kalaupun itu memang ada restoratif justice, itu ada 2 syaratnya. Yang pertama adalah syarat formil dan syarat material. Ya, syarat formilnya mungkin sudah ada perdamaian dan segala macam, ya kita, ya alhamdulillah kalau mereka antara pelapor dan terlapor sudah berdamai. Tetapi dalam syarat formil tentunya material harus kita kaji. Salah satu syarat dalam syarat material tersebut adalah tidak menimbulkan keresahan ataupun penolakan dari masyarakat. Nah, karena ini adalah hukumnya adalah hukum publik, ya. Dan sempat viral beberapa waktu yang lalu. Tentunya nanti kita lihat prosesnya akan seperti apa, ya. Nanti saya akan koreksi dengan penyidik juga. Tetapi pada prinsipnya, ya kalau memang itu sudah
sudah berdamai, ya tentu nanti surat perdamaian itu akan kami lampirkan dalam berkas perkara. Ya, secara proses penyidikan, ya saat ini kita juga harus koordinasi dengan pihak kejaksaan. Sebelum Rinoa mencabut laporan, diketahui jika Leon Dosan telah meminta maaf kepada Rinoa dan juga keluarganya. Ibunda Rinoa selaku kuasa hukum atas putrinya juga mengungkapkan jika pencabutan laporan didasarkan pada perjanjian kedua belah pihak bahwa Leon tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang sama kepada Rinoa. Selain itu, pihak Rinoa pun juga mengaku mencabut laporan karena ikhlas dan melihat banyak perubahan pada diri Leon saat berada di tahanan. Perjanjiannya Leon ya harus tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Yang itu aja kok, nggak ada yang lain. Kami ikhlas karena ya mengikuti kata hati aja sih. Kita akan melihat melihat ke depan aja, yang lalu udah selesai. Kita udah cabut laporannya. Nggak ada, kami ikhlas. Karena saya tulus aja sih memaafkan. Hati manusia kan bisa dibolak-balikan. Saya ini seperti ini karena ajaran dari orang tua saya. Saya juga tidak sempurna, saya banyak kesalahan, dan kalau saya mengampuni orang pasti juga saya akan diampuni oleh Tuhan. Dilihat dari perilakunya, saya kan kenal Leon ya, saya lihat sudah banyak berubah. Berubahnya seperti apa sih mungkin Rinoa sendiri? Dari tutur katanya, tingkah lakunya, cara berjalannya, ya dari situ saya bisa menilai udah ada beberapa hal yang bisa dibilang bahwa dia sudah banyak berubah. Yang pastinya Leon minta maaf. Sudah pasti kalau Iya. Sementara itu, Betaria Sonata pun juga berharap jika pencabutan laporan yang dilakukan oleh pihak Rinoa akan berimplikasi pada pembebasan putranya. Selain itu, dirinya pun mengaku jika sang anak sudah bertobat dari apa yang telah dilakukannya terhadap sang kekasih dan juga dugaan penghinaan terhadap institusi kepolisian. Lantas benarkah menurut pihak kepolisian Leon Dosan tidak bisa langsung bebas pasca Rinoa mencabut laporan polisi? saya yang tahu anak saya. Saya lihat dia memang bertobat, berjanji dengan saya, dan nggak mau yang namanya kembali. Saya yakin dia akan pegang komit itu. Kalau kapok nggak usah, biar dia kapok, dia memang sudah bertobat kapok dan ingin menjadi anak yang seperti saya inginkan. Mohon doanya semoga jalan yang terbaik dari Bapak Polisi untuk Leon. Kita lihat aja. Dicabutnya itu nggak serta-merta langsung bisa membebaskan Leon apa gimana? Oh tidak ya, ada prosesnya. Restoratif justice itu ada prosesnya di kepolisian, ada aturannya. Ada peraturan kepolisian nomor 8 tahun 2021 tentang proses restoratif justice ya, apabila terjadi kesepakatan damai antara pelapor dan terlapor. Tapi ada syarat-syaratnya. Nanti kita akan pelajari dan analisa. Ya. Ya semuanya masih berjalan ya. Semua masih berjalan. Tak hanya itu, pada momen pencabutan laporan kemarin, terlihat jika hubungan Rinoa dengan keluarga Willy Dosan semakin membaik. Bahkan Willy Dosan dan Betaria Sonata juga mengatakan jika Rinoa sudah mereka anggap sebagai anak. Dan Rinoa pun kini memanggil Willy Dosan dengan sebutan papi. Tapi benarkah status anak tersebut adalah anak mantu? Cuma hari ini 4 Desember tahun 2020 ini udah jadi anak saya. Panggil saya bukan om lagi. Apa tuh papi jadinya? apa papa nih enaknya. Ngomong. Papi apa papa? Ayo kalau menaduk papi kali ya. Daddy. Apa dong ngomong. Apa kayak Moana apa? Oh papi katanya. Kayak Moana. Aku kalau panggil Moana Rinoa melulu. Salah aku. Tanya tuh. Katanya mau sedikit. Pi bukan Moana. Iki bukan Rinoa. Moana. Oh salah
panggilnya. Jadi udah panggil papi nih. Om Willy ya? Ya, dalamnya lautan kan bisa diukur. Dalamnya hati manusia kita nggak tahu. Kalau dari saya yang penting niat saya baik, saya tulus. Bukan karena itu. Ya, pasti kalau dibentak sakit hati. Masih ada ketakutan gitu Mas? Ingat gitu nggak? Ya, saya nggak mau ingat lagi sih. Tolong ini aja dibantu doanya supaya cepat pulih gitu aja, karena Rinoa sama mamahnya udah berbuat yang sangat mulia untuk kamu, anak kesayangan. Iya, kan udah diangkat anak. Oke, terima kasih. Terima kasih sayang. Dari aksi Rinoa Aurora yang resmi mencabut laporan polisinya terhadap Leon Dosan. Lantas, seperti apa nasib cinta Leon dan Rinoa kini? Benarkah Rinoa pun masih cinta karena masih mengenakan kalung pemberian Leon Dosan? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari, pukul 11 siang, 3 sore, dan juga 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Hai, saya Kalina Oktarani. Jangan lupa untuk saksikan Intens Investigasi di YouTube, tayang 1 hari 5 kali. Pokoknya like, subscribe, and comment. Pasca Rinoa Aurora resmi mencabut laporan polisi terhadap Leon Dosan lantaran hatinya telah luluh. Nasib hubungan asmara keduanya pun akhirnya terungkap. Ya, diakui oleh Rinoa bahwa rasa yang kini ada di dalam kalbunya terhadap Leon tidak seperti dulu lagi. Ia pun mengaku untuk sementara ini ingin menepi dari cinta Leon. Namun ketika Rinoa disinggung soal dirinya yang masih memakai kalung pemberian Leon, raut wajahnya pun berubah tersenyum, bahkan tertawa sejenak sambil tersipu. Ketika ditanya apakah itu pertanda Rinoa masih menaruh cinta terhadap Leon, jawaban dan ekspresinya pun sangat mengejutkan. Lantas benarkah dari ekspresi dan jawaban Rinoa menunjukkan jika dirinya masih cinta meskipun mulutnya berkata tidak? Sekarang sendiri-sendiri dulu aja. Udah lama putus. Kalau untuk sekarang sendiri dulu berarti ada kesempatan untuk kembali lagi sama gitu kan? Kita belum tahu. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Alasan kenapa? Karena lupa aja, Iya, aku tipe lupa. orangnya. Apa karena pakai kalung masih tuh ada lama. rasa Enggak, ini kangen mau atau cuma rindu? lupa. Udah kak. Rindu nggak Rin? Rindu nggak Rin? pengen seperti dulu nggak sih suasananya? Tapi masih sayang nggak sih? Walaupun dengan kejadian ini Enggak, udah nggak kayak dulu. nggak kayak dulu. Tapi masih sayang kan? Rin, Enggak, udah ya. masih sayang nggak Rin? Rin, masih sayang nggak? Apa yang mau disampaikan dari Noah buat Leon? Apa? Pastinya Leon udah dapat banyak pembelajaran ya soal berubah itu keputusan dia sendiri. Atau enggaknya. Sendiri dah. Karena Leon udah banyak berubah. Tapi masih seterusnya masih pacaran seperti apa sih mungkin Karina? Lihat aja. Nah, satu hal lagi ya. Iya. Satu hal lagi nih. Ini mau nyambung sama Leon atau enggak itu terserah mereka. Aku nggak ikut campur. Sama ini yang di atas Gusti Allah ya, yang ikut campur. Saya nggak ikut campur. Sementara itu, kondisi Leon Dosan selama di penjara pun juga terkuak.
Ya, diakui oleh ibundanya Betaria Sonata, Leon pun mengalami stres hingga berat badannya pun turun 5 kg. Namun kondisinya pun baik-baik saja dan juga sehat. Meski rasa sedih dan juga was-was masih menghantui Leon di tahanan, namun Leon pun sudah mulai memetik hikmah dari apa yang kini sedang menimpa dirinya. Anaknya sekarang baik-baik, alhamdulillah sehat. Cuma namanya ada di dalam gitu kan pasti dia agak sedikit was-was. Nggak apa-apa lah, Tapi biasa. nggak apa-apa. Ambil semuanya kan ambil hikmah. Ini jalan Allah. Dari kabar status hubungan Leon Dosan dan Rino Aurora, pasca Rinoa mencabut laporan. Lantas, seperti apa sahabat polisi ketika menyikapi perdamaian antara Rinoa dengan Leon Dosan? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari, pukul 11 siang, 3 sore, dan juga 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Dan Pablo Benua. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi di YouTube channel yang tayang 5 kali sehari. Udah kayak lebih dari minum obat ya. Keren. Sukses. Beralih dari status hubungan Leon Dosan dan Rinoa pasca pencabutan laporan polisi. Lantas benarkah sahabat polisi pun sudah mengetahui jika keduanya akan berdamai pada ujungnya? Ya, terkait hal tersebut, sahabat polisi pun masih akan terus mengawal kasus pelecehan terhadap institusi Polri yang diduga dilakukan Leon. Menurutnya, kasus kekerasan terhadap Rinoa berbeda dengan kasus pelecehan terhadap institusi Polri yang diduga dilakukan putra Willy Dosan ini. Selain itu, kasus pelecehan tersebut bisa jadi akan berkembang ke pasal lainnya, yaitu Undang-Undang ITE, karena videonya pun sudah tersebar luas di sosial media. Sahabat polisi pun juga mengatakan jika Leon bisa terancam hukuman penjara di atas 4 tahun terkait pelecehan terhadap institusi Polri dan juga Undang-Undang ITE. Mengamati tentang terkait perdamaian kekerasan itu, saya sudah beberapa lalu sudah feeling bahwa ini akan berdamai, karena mungkin kan manusia itu punya hati, keluarganya ngobrol hati ke hati, terus mungkin lama-lama juga emosinya juga hilang, akhirnya sadar pasti akan terjadi perdamaian. Itu pasti akan terjadi perdamaian. Cabut perkara itu saya feeling sudah akan terjadi kalau terkait kekerasan. Namun kalau terkait dengan laporan pelecehan terhadap institusi Polri itu pasti berjalan dan kami akan mengawalnya sampai tuntas. Karena ini suatu case yang berbeda, kekerasan dan pelecehan, penghinaan terhadap lembaga tinggi negara. Ini lembaga Polri, ini lembaga yang kami banggakan sebagai sahabat polisi Indonesia. Artinya kami akan terus mengawal kasus ini sampai selesai, biar menjadi efek jerah buat Andina Leon dan tidak menjadi di masyarakat itu khususnya kaum muda, nanti gampang deh berbuat lagi emosi, kita hina Polri, ujungnya minta maaf seperti yang Leon lakukan, minta maaf. Tapi menurut kami terlalu mudah ya, tiba-tiba nanti orang ngikutin dia berbuat sesuatu seperti itu yang kata-katanya tuh tidak pantas saya ucapkan, itu kasar banget, nanti dia minta maaf selesai. Saya maunya setimpal dengan hukum yang berlaku,
saya mengawal sampai selesai agar terjadi efek jera. Nanti feedbacknya semua orang, khususnya kaum muda seumuran Leon, akan hati-hati bahwa mengucapkan penghinaan terhadap institusi negara itu tidak boleh dan ada pasalnya. Ya, saya akan lebih fokus ke penghinaan itu karena menjadi bagian tugas dari kami, karena institusi ini kami banggakan. Menjadi bagian dari sahabat polisi Indonesia untuk mengawal ini sampai tuntas. Karena kita harus masyarakat harus paham, terutama anak muda, bahwa ucapan penghinaan itu ada pasalnya, gitu. Nanti kan berkembang pasal tersebut, nanti bisa di atas 4 tahun karena ada si video penghinaan ini sudah tersebar ke mana-mana, termasuk media sosial. Artinya berarti kan ada pasal ITE di situ. Untuk lebih jelasnya nanti pihak penegak hukum yang tahu dikenakan pasal berapa. Tapi menurut saya ini pasti dari di atas 4 tahun karena bisa berkembang ke pasal ITE karena itu sudah tersebar kemana-mana. Cabut perkara itu mungkin ada proses tahapannya untuk sampai dia keluar untuk dari kekerasannya. Nah untuk terkait ini kan terpisah, mungkin saja karena ini juga harus dijalani. Jadi dia masih ditahan karena dia ada 2 pasal. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari pukul 11 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.